Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hetsbun Arif dari Forum News Network. Hari ini tanggal 2 Mei 2024 ada peristiwa yang sangat menarik ya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya menariknya itu apa? Karena ini semacam saya sebut juga sebagai semacam keajaiban. Karena Dewan Pengawas dari KPK hari ini menyidangkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron itu karena dugaan sebagai trading of influence atau memperdagangkan jabatannya, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tapi bukan kasus itu yang sebenarnya menurut saya menjadi penting Anda untuk perhatikan dan menurut saya itu menarik dan itu sebuah keajaiban. Tapi latar belakang peristiwa itu yang kemudian menjadi menurut saya itu aneh, ajaib dan harusnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena kasus ini Nurul Gufron itu kemudian menggugat Dewan Pengawas di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga melaporkan kembali salah satu anggota Dewas yakni Albertina Ho, ini seorang mantan hakim, itu juga ke Dewan Pengawas. Nah ini menarik ya karena bagaimana mungkin ada hal semacam itu terjadi dan bahkan sebenarnya dalam kasus soal Nurul Gufron sendiri kemudian sampai dia berjuang melalui PT UN itu sendiri menurut saya cukup mengejutkan. Kenapa? Karena kasus yang menimpa Nurul Gufron itu berkaitan dengan adanya laporan bahwa dia memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian untuk memindahkan seorang kerabatnya atau seorang anak temannya, kalau tidak salah seperti itu sebutnya, yang menjadi pegawai Kementerian Pertanian untuk dimutasi dari Jakarta ke Jawa Timur. Nah, yang menjadi persoalan kan apalagi sekarang ini kan di kementerian itu para pejabat tingginya termasuk menteri dan sekjennya sekarang ini sedang menjalani sidang pengadilan tipikor berkaitan juga dengan jual beli jabatan dan korupsi di Kementerian Pertanian. Ini yang saya kira jadi kalau orang Jawa menyebutnya bulet gitu ya, yang diselidiki itu kemudian juga melaporkan yang menyelidiki dan yang menyelidiki itu ternyata juga punya persoalan yang juga tidak kalah seriusnya dengan yang diselidiki. Karena bagi seorang anggota KPK, apalagi kalau dia itu wakil ketua atau pimpinan KPK itu seharusnya hal-hal semacam itu hal yang sangat tabu dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian tetapi yang dia tetap berkelit itu kasusnya kemudian dia sampai membawa ke PT UN itu lebih nggak masuk akal lagi. Karena Nurul Gufron itu dilaporkan dia seperti saya sebut tadi menghubungi pimpinan dari Kementerian Pertanian. Kelihatannya waktu itu Sekjen Kementerian Pertanian pada waktu itu Kasdi Subagianto yang dia akan jadi salah satu saksi di Dewan Pengawas KPK itu dia pada bulan Maret tahun 2022 meminta tolong ada seorang kerabatnya begitu disebutnya yang ingin pindah ke Jawa Timur ya. Karena suaminya sudah lebih dulu pindah tapi si perempuan ini kelihatannya sebagai wanita ini pengajuan pemindahan ke Jawa Timur itu sampai terkatung-katung sampai lama gitu dan kemudian akhirnya Nurul Gufron turun tangan dan dia menghubungi Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagianto yang kemudian tidak lama kemudian itu dia bisa dipindahkan. Nah, ini saya kira hal-hal semacam ini kan sangat tabu ya kalau di KPK tidak boleh ada seorang pimpinan, bahkan bukan hanya pimpinan, seorang anggota KPK saja, penyidik KPK dan sebagainya, kemudian yang meminta tolong semacam ini ya, minta tolong agar keluarganya itu dimutasi dan sebagainya. Karena ini yang mereka sering sebut sebagai trading of influence atau memperdagangkan pengaruh dan ini sangat-sangat tabu. Karena bayangkan kalau untuk hal-hal yang kecil saja seperti ini, kan remeh-temeh sebenarnya ya soal mutasi pegawai ini mereka bersedia menggunakan pengaruhnya apalagi untuk kasus-kasus yang besar. Oke, dan kemudian apalagi belakangan orang yang dimintai tolong itu bermasalah dengan KPK karena itu menurut Gufron kelihatannya mengapa kok kasus ini baru dilaporkan belakangan ya karena kata dia menduga ini sebagai serangan balik dari para koruptor yang sekarang kasusnya ditangani oleh KPK bahkan sudah saya sebutkan sudah berjalan persidangannya di
Pengadilan Negeri Tipikor ya. Tapi yang lebih mengagetkan itu adalah kemudian Nurul Gufron mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan kata dia kasusnya itu sudah kadaluarsa karena itu terjadi pada bulan Maret tahun 2022, mestinya kata dia pada bulan Maret tahun 2023 menurut aturan KPK itu sudah daluarsa. Nah, saya juga baru tahu ternyata ada kasus yang ada kasus daluarsanya ya berkaitan dengan hal semacam ini. Tetapi yang cukup menarik ternyata para anggota Dewan Pengawas tetap memutuskan untuk terus jalan mengadili atau menyidangkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Nurul Gufron karena ini kelihatannya karena laporan terhadap Nurul Gufron itu baru masuk pada bulan Desember tahun 2023. Jadi kalau laporannya itu pada bulan Desember ya, Desember 2023 itu kasusnya baru daluarsa pada bulan Desember tahun 2024. Jadi masih bisa dong disidangkan. Nah ini perdebatan yang sangat menarik. Apakah yang dimaksud aturan pelanggaran di KPK itu kadaluarsanya pada saat peristiwa terjadi atau pada saat laporan? Logikanya menurut saya itu ketika kasus-kasus semacam ini ya ini harusnya pada saat pelaporan dong ya, bukannya pada saat peristiwa terjadi. Tapi saya kira kita nggak perlu masuk ke wilayah itu karena itu adalah kewenangan dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas memutuskan untuk terus melanjutkan itu kendati ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan tapi Albertina Ho itu salah satu anggota Dewan Pengawas mengingatkan bahwa ini kan masih dalam pemeriksaan, jadi artinya kita belum bisa menyimpulkan apakah kemudian Nurul Gufron itu bersalah atau tidak gitu ya, karena ada juga banyak kasus yang dilaporkan ke Dewan Pengawas tapi kemudian hasil dari pemeriksaan Dewan Pengawas ternyata tidak terbukti ada pelanggaran. Tapi kalau kita menyimak pernyataan dari Nurul Gufron bahwa dia menyatakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2022, Maret 2022 dan kemudian harusnya sudah daluarsa pada 23 Maret 2023, secara tidak langsung kan Nurul Gufron ini mengakui bahwa peristiwa tersebut ada. Dan seharusnya itu sebagai seorang pimpinan KPK yang bisa menjadi contoh bagi para anak buahnya, tanpa ada laporan pun itu ya Nurul Gufron harusnya tahu bahwa dia bersalah. Dan karena itu sebaiknya memang dia tidak boleh melakukan itu. Ini yang saya sebut bulat kan karena sudah terjadi. Jadi artinya dari situ saja kita tahu standar seorang petinggi KPK itu seperti apa karena dia tidak merasa bahwa itu bersalah gitu. Kalau toh dia merasa bersalah memperdagangkan pengaruhnya dan dia menyatakan bahwa itu kasusnya sudah daluarsa. Ini kan persoalan etik ya. Persoalan etik itu harusnya menurut saya sampai kapanpun tidak ada daluarsanya karena itu betul-betul kembali kepada nilai masing-masing orang. Standar etik itu kan sebenarnya lebih mengikat normanya kepada individu masing-masing dan kalau kita tahu melakukan itu apalagi ada kewenangan jabatan kita yang sangat tinggi seperti pimpinan KPK yang dituntut standar etik yang tinggi, standar moral yang sangat tinggi, ya harusnya hal semacam itu tidak perlu terjadi. Tetapi kalau kita melihat berkaca pada kasus yang terjadi pada Ketua KPK Firly Bahuri, yang juga dia juga terjerat dengan kasus yang sama di pertanian, dia melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, ya kerusakan itu atau rusaknya moral dan etika di KPK itu sudah sangat parah begitu. Jadi kalau kemudian kita bandingkan antara kasusnya Nurul Gufron, kita bandingkan ini ya dengan kasusnya Firly nggak ada apa-apanya. Tapi itu tidak boleh seperti itu. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa mungkin buat Nurul Gufron ini kan hanya ecek-ecek ya karena ini cuman alah kan biasalah minta tolong sesama kolega, sesama pejabat di pemerintahan gitu ada anggota keluarganya atau anak koleganya yang kesulitan untuk dimutasi, dia minta dimutasi. Itu jadi mungkin buat dia itu bukan hal yang salah apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri kan gitu ya. Firly Bahuri saja yang sudah jadi tersangka juga sampai sekarang juga belum ditahan. Jadi memang inilah yang kita sebut sebagai kerusakan yang sudah sangat sempurna karena kita terbiasa membiarkan pelanggaran-pelanggaran etik itu sebagai sesuatu ya hal yang sederhana gitu. Kita nganggap bahwa pelanggaran etik itu bukan satu yang serius gitu ya dan bahkan ini pun juga dimulai dari
orang yang pada waktu itu mencalonkan diri jadi presiden ya nih, sekarang terpilih menjadi presiden yakni Pak Prabowo Subianto yang mintakan etik-etik ndasmu itu. Nah, ini saya kira yang kita tunggu bagaimana Dewan Pengawas mengambil keputusan dari Nurul Gufron karena sejak awal Ibu Albertina Ho itu juga menyatakan bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan dulu. Tapi sebenarnya kalau memang itu seperti itu terjadi seperti yang dilaporkan, saya kira memang tidak ada opsi lain kecuali Pak Nurul Gufron itu juga harus dihukum dan hukumannya sangat keras karena dia seorang petinggi KPK. Tetapi kalau kemudian hukumannya hanya berupa teguran ya atau seperti pada waktu yang beberapa waktu yang lalu mereka ini para pegawai KPK yang melakukan pungli hanya kemudian disuruh minta maaf gitu ya. Ya ini saya kira tidak akan ada efek jera karena bagaimanapun juga kan hukuman itu implikasinya harus efek jera. Nah ini saya nilai sebagai ya drama Korea di KPK begitu karena memang KPK ini saya kira seperti halnya juga lembaga-lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia sudah kehilangan kredibilitasnya cukup lama. Publik sebenarnya sudah tidak percaya dan menganggap bahwa keberadaan lembaga-lembaga seperti KPK itu hanya digunakan untuk alat kekuasaan politik, justru alat untuk menakut-nakuti para lawan-lawan politiknya begitu ya. Sementara bagi mereka yang merupakan bagian pendukung rezim ya aman-aman saja. Nah ini kasusnya yang soal gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ada satu kasus lagi sebenarnya berkaitan dengan Nurul Gufron itu karena ternyata dia itu juga melaporkan balik Albertina Ho. Ini Albertina Ho salah satu anggota Dewan Pengawas kata dia karena Albertina Ho itu dianggap itu menjalankan tugasnya itu dengan melanggar peraturan lain, yakni katanya dia, Albertina Ho itu meminta laporan transaksi atau analisis transaksi keuangan seseorang, pejabat di lingkungan KPK yang juga tengah disidiki dalam kasus, dugaan dia melakukan pemerasan juga. Nah ini kata Nurul Gufron itu tidak diperkenankan karena analisis transaksi keuangan itu hanya boleh, boleh diberikan dan diminta oleh para penegak hukum. Sementara Dewan Pengawas ini kan, tidak ada kaitannya dengan itu, karena Dewan Pengawas ini lebih menangani masalah-masalah etik di lingkungan internal KPK. Yang berhak untuk meminta, laporan analisis transaksi keuangan semacam itu adalah, dari penyidik maupun dari pimpinan KPK. Nah soal ini yang kemudian Albertina Ho dilaporkan balik, tetapi kalau saya baca komentar-komentarnya dari para anggota Dewan Pengawas lain katanya bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Ibu Albertina Ho karena dia ini ya menjalankan tugas yang dibebankan oleh, anggota Dewan Pengawas yang lain atau Dewan Pengawas sebagai sebuah lembaga. Jadi, Albertina Ho diminta untuk menyelidiki ini dan dia membutuhkan data itu, karena itu dia kemudian mengajukan permintaan analisis dan transaksi keuangan dari seorang, karyawan atau pegawai di KPK. Ya dari kasus ini sebenarnya, kita akan semakin tahu seperti apa sebenarnya, jeroan dari KPK itu. Jadi saya kira Anda nggak terlalu salah kalau Anda sudah sejak lama tidak berharap banyak, lembaga seperti KPK ini akan menjadi pengemban amanat dari reformasi. Karena kan, KPK ini salah satu lembaga yang lahir, dari era reformasi bersama dengan ada Komisi Yudisial, kemudian ada Mahkamah Konstitusi terutama ya. Dan kita tahu bahwa karena sidang, kemarin sidang sengketa Pilpres itu, kemudian, publik dan kita semua bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa sama seperti juga lembaga-lembaga lain, institusi penegak hukum lain, Mahkamah Konstitusi itu juga kelasnya sama. Padahal kan levelnya beda. Dia ini, tidak sama seperti penegak hukum lainnya karena dia di dalam tubuh KPK itu, tersemat atribut yang sangat mulia yakni sebagai, guardian of constitution atau penjaga konstitusi. Tapi yang terjadi kalau kita mengamati, hasil sidang sengketa Pilpres kemarin yang kemudian meloloskan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan, wakil presiden terpilih, eee, ya Mahkamah Konstitusi itu tidak lebih sebagai, dia the guardian of, power, dia, sebagai penjaga dari kekuasaan. Jadi, saran saya sebenarnya tetap
kita saksikan, kita cermati apa yang terjadi. Memang sidangnya berlangsung tertutup. Nanti kita akan ada pengumuman dari Dewan Pengawas apakah hasilnya Nurul Gufron itu melanggar atau tidak gitu ya. Tapi apapun hasilnya itu sebenarnya menurut saya menarik untuk dicermati karena ini adalah bagian dari fenomena yang kita sebut, sering sebut oleh Bung Rocky Gerung juga sebagai sebuah pembusukan yang sempurna dari semua institusi pemerintahan. Mulai dari legislatifnya, mulai dari yudikatifnya, ini yang sudah lebih duluan juga busuk gitu, sampai kemudian lembaga-lembaga eksekutif termasuk KPK yang lebih duluan dan kemudian menyusul juga Mahkamah Konstitusi. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari institusi negara semacam itu? Apa yang kita bisa harapkan dari praktek politik dari elit-elit politik kita seperti sekarang ini di Indonesia? Ya, tidak ada kata lain kita tidak punya harapan apa-apa. Tetapi kalau kemudian kita juga hanya diam berpangku tangan, saya kira tidak. Kita tidak boleh hanya diam saja ketika melihat kezaliman. Ya, kejahatan itu akan semakin merajalela, ya bukan karena mereka itu kuat gitu ya, tetapi karena banyak orang-orang baik yang hanya diam ketika melihat kejahatan. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.